Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Naila Syirfa dengan NIM 20105011053 dari kelas A1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen praktikum statistika farmasi saya tentang uji T. Kita buka dulu kasus yang akan kita kerjakan. Pada kasus pertama ini, kita akan mencari rata-rata pH emulsi, kemudian kita akan melakukan uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Lanjut, nanti kita akan melakukan uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Kita masuk dulu ke aplikasi IBM SPSS. Di sini saya sudah menuliskan di kolom name ada mula-mula sesuai pada kasus. Mula-mula type numerik, widgetnya 8, desimalnya kita tuliskan 2. Karena apa? Karena pada kasus ini terdapat angka di belakang koma, yaitu ada 2 angka. Maka kita tuliskan di sini 2. Label kita tulis mula-mula, valuesnya tetap non, missingnya non, kolomnya 8. Left dan right, kita measure-nya kita ganti scale. Kemudian di kolom kedua, pemanasan sama seperti tadi. Pada desimal juga kita tuliskan 2. Karena pada kasusnya terdapat 2 angka di belakang koma. Maka di sini kita tuliskan 2. Kemudian ini ditulis pemanasan sama seperti tadi. Measure-nya jangan lupa diganti scale. Kemudian masuk ke data view. Di sini saya sudah juga, karena yang pertama kita akan mencari rata-rata, maka di sini kita klik analysis, kita pilih yang deskriptif statistik, kita pilih yang deskriptif. Karena pada kasus 1, kita akan menentukan rata-rata dengan statistika deskriptif. Nah, kita pilih yang ini, akan muncul seperti ini. Ini kita pindahkan ke kolom variabel semua. Kemudian kita pilih option. Pada option ini, dispersion kita centang semua. Kemudian zoom kita centang, kurtosis dan skewness juga kita centang. Kemudian display order kita pilih yang variable list. Sudah, kemudian kita continue saja. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah output dari rata-rata statistika deskriptif. Di sini terlihat mula-mula dari pH dan pemanasan. Setelah kita mencari rata-rata dari pH emulsi tadi, maka yang kedua kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Sama seperti tadi, pada variable view kita tuliskan pada kolom name mula-mula, type-nya masih numerik, desimalnya 2. Karena apa? Karena ada angka di belakang koma, yaitu ada 2 angka di belakang koma, maka kita tuliskan 2. Ininya sama seperti tadi, maka kita langsung lanjut saja ke data view. Pada data view juga, karena kita masih menggunakan satu kasus yaitu yang tadi, maka kita masukkan angka-angka ini pada kolom data view. Karena kita akan melakukan uji normalitas dengan metode SAP. Kemudian kita pilih yang explore, akan muncul seperti ini. Kita pindahkan mula-mula ke kolom dependent list. Kemudian pemanasan juga. Oke. Di display kita ganti ke plots. Kemudian kita pilih plots. Di sini kita ganti box plotnya menjadi non. Kemudian normality plot with test. Deskriptifnya kita tidak usah centang. Oke, kita continue saja. Kita oke. Ini adalah output uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini kita bisa lihat pada test of normality. Kita lihat di tabel yang Shapiro-Wilk.
kita dapat simpulkan bahwa signifikansi mula-mula 0,876 dan signifikansi pemanasan 0,182. Nilai signifikansi kedua ini menunjukkan kurang dari 0,05, sedangkan 0,05 adalah batas atau signifikan yang dapat digolongkan sebagai terdistribusi normal. Maka karena ini kurang dari 0,05 berarti data ini tidak dapat disebut data normal. Maka selanjutnya kita akan menggunakan uji homogenitas. Pada uji homogenitas ini di variabel view-nya sedikit berbeda. Pada kolom name kita tuliskan jenis emulsi dengan type tetap numerik, widgetnya 8, desimalnya 0. Karena apa? Karena pada jenis emulsi tidak ada angka di belakang koma. Kemudian valuesnya ada dua, yaitu 1 mula-mula dan 2 pemanasan. Kemudian misinya tetap non. Kemudian measure-nya kita ganti scale. Pada kolom kedua kita tulis pH sama type-nya numerik, desimalnya 2 karena pada pH ada angka di belakang koma, yaitu ada 2 angka, maka kita tuliskan desimalnya 2. Sama seperti tadi, measure-nya kita ganti scale. Kemudian kita lanjut ke data view. Pada data view sudah saya tuliskan jenis emulsi seperti pada kasus ini, bahwa jenis emulsi 1 menunjukkan mula-mula dan 2 menunjukkan pemanasan. Ini tinggal kita masukkan saja ke dalam sini. Karena kita akan melakukan uji homogenitas, maka kita klik analysis, kemudian kita pilih yang descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Akan muncul seperti ini. Yang tadinya pH dan jenis emulsi di dependent list, kita ganti jenis emulsinya ke factor list seperti ini. Kemudian display-nya kita ganti plot. Kemudian kita masuk ke statistik. Apabila sudah deskriptif seperti ini, maka kita continue saja. Kemudian kita ke plot. Di plot, yang di plot kita pilih yang non. Kemudian ininya kita ganti yang power estimation. Maka kita continue saja. Kita oke. Adalah hasil output dari uji homogenitas. Di sini bisa kita lihat pada nilai signifikansinya adalah 0,343, di mana 0,343 itu kurang dari 0,05. Maka pada uji homogenitas ini data tersebut tidak homogen. Dapat kita simpulkan data tersebut ini tidak homogen. Maka langkah selanjutnya, karena data ini tidak memenuhi asumsi, yaitu tidak normalitas dan tidak homogen, maka kita akan lanjut untuk metode Wilcoxon. Kemudian kita lanjut ke uji Wilcoxon. Karena datanya tidak normal dan tidak homogen, maka kita lanjut menggunakan uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon ini di variable view kita tuliskan name dengan mula-mula sama seperti awal tadi, dengan type numerik dan desimal 2, tabelnya mula-mula sama seperti tadi. Maka kita langsung ke data view saja. Pada data view juga tertera sama karena kita juga masih menggunakan kasus yang sama, ya. Kita langsung saja karena kita melakukan uji Wilcoxon, maka kita klik analysis.
Karena di sini kita melakukan uji non-parametrik, maka kita cari yang non-parametric test. Kemudian kita pilih yang legalisi dialog, yang itu related sample, kita klik. Di sini mula-mula kita masukkan ke variabel 1. Kemudian pemanasan kita masukkan ke variabel 2. Kemudian di test type-nya jangan lupa Wilcoxon kita centang, kemudian kita OK. Nah, ini adalah output dari uji Wilcoxon. Dapat dilihat di sini di tabel tes statistik pada async.seek.tilde nilainya 0,002, di mana 0,002 ini kurang dari 0,05, yang berartikan ada pengaruh antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Dapat kita simpulkan dari sini bahwa terdapat perbedaan pada pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam atau disebut pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Mengerjakan kasus 2. Pada kasus 2 ini kita juga sama, kita akan menentukan rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor dan minuman merek lokal dengan statistika deskriptif. Kemudian kita juga akan melakukan uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk, dan nantinya kita akan menentukan menggunakan uji T independen atau uji Mann-Whitney. Nanti pada rata-rata kadar sakarin kita akan menentukan rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor akan lebih besar dibandingkan merek lokal. Oke, kita masuk saja ke SPSS. Ini sudah saya tuliskan. Pada kolom name ditulis kadar sakarin lokal dengan type numerik with K8 desimalnya 2. Kenapa 2? Karena pada data yang akan kita analisis ini terdapat 2 angka di belakang koma. Maka kita tuliskan desimalnya 2 dengan label kadar sakarin, valuasi non saja, kemudian measure-nya kita ganti scale. Kemudian di nomor 2 kita tulis kadar sakarin import. Sama seperti tadi, desimalnya 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya tulis kadar sakarin import, kemudian measure-nya jangan lupa. Langsung saja kita ke data view. Pada data view ini kita masukkan data yang akan kita analisis. Ini kadar sakarin ini pada sampel lokal kita masukkan ke dalam data view. Ini saya sudah memasukkan, dan kadar sakarin import sudah saya masukkan juga. Karena kita akan mencari rata-rata pada statistik deskriptif, maka kita klik analysis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif. Nah, di sini kita pindahkan kadar sakarin ke kolom variabel, juga kadar sakarin import ke kolom variabel. Kemudian kita option. Di sini kita centang semua: zoom, standar error mean, rank, varian, kurtosis, dan skewness. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah output rata-rata yang kita cari dari kadar sakarin import dan kadar sakarin lokal. Di sini dapat kita baca bahwa rata-rata atau min kadar sakarin lokal di sini tertera 0,5870 dan kadar sakarin impor 0,5095. Kita akan melakukan uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Pertama kita ke SPSS dulu. Pada variable view di sini sudah saya tuliskan kadar sakarin, kemudian type tetap numerik, desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Sama seperti tadi kita tuliskan persis, kemudian kita langsung ke data view saja. Pada data view juga sama seperti tadi, kita masukkan dari data-data yang akan kita analisis ini ke data view.
Oke, kalau sudah, karena kita akan menguji normalitas, maka kita klik analysis. Di analysis kita klik, kemudian kita pilih yang descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Kadar sakarinnya kita pindahkan ke kolom dependent list semua, kemudian kita display pilih plot, kemudian kita klik plot. Di plot deskriptif kita tidak usah contoh. Kemudian box plots kita pindahkan ke none, kemudian normality plots with test. Oke, kemudian kita continue dan kita oke. Hasil output dari uji normalitas kadar sakarin. Dimana di sini kita lihat tabel yang kedua ya, yang test of normality. Kita lihat yang Shapiro-Wilk karena kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Di sini dapat kita lihat pada signifikansi kadar sakarin lokal 0,517. 0,157 ini kurang dari 0,05. Kemudian kadar sakarin import signifikansinya 0,017, di mana 0,017 ini kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada uji normalitas ini data yang kita analisis tidak normalitas, atau data ini kurang dari signifikansi yang harusnya data normal itu lebih dari 0,05. Karena ini kurang dari 0,05, maka data ini tidak dapat dikatakan data normal. Kemudian kita akan lanjut dengan menggunakan uji homogenitas. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas pada kasus kedua ini. Kita langsung aja ke variable view. Di sini di kolom name kita tulis jenis minuman. Jenis minuman itu nggak ada desimalnya karena jenis minuman itu nggak ada angka di belakang koma. Kemudian di label kita tulis jenis minuman. Di values kita tulis, karena jenis minumannya ada dua, satu lokal, dua impor, maka kita tulis di values satu lokal, dua impor, kemudian kita oke. Jangan lupa misalnya kita ganti scale. Kemudian yang kedua kadar sakarin dengan desimalnya 2 karena ada angka di belakang koma, yaitu 2 angka di belakang koma, maka kita tulis 2 dengan labelnya kadar sakarin. Missionnya jangan lupa diganti scale. Kemudian kita langsung ke data view saja. Di sini saya sudah memasukkan data-data pada kasus 2 ini. Di sini tertera ya. Ini data-data di sini kita masukkan ke dalam data view. Seperti yang sudah saya masukkan ini, karena satu itu minuman lokal, maka kita tulis 111 ini minuman lokal semua beserta kadarnya, kemudian yang 2 ini minuman impor. Karena di sini kita akan melakukan uji homogenitas, maka kita klik analysis, kita pilih yang descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Akan muncul seperti ini. Pada kadar sakarin kita pindahkan ke kolom dependent list, kemudian jenis minuman kita pindahkan ke factor list. Oke, displaynya kita pilih yang bold, kemudian kita ke statistik. Oke, apabila di statistik sudah deskriptif, maka kita continue saja. Kemudian kita plot. Pada deskriptif kita tidak usah dicentang, kita ganti pada box plots-nya kita ganti none, kemudian kita ganti power estimation. Oke, kemudian kita continue saja. Kita oke. Ini adalah output dari uji homogenitas. Di sini tertera bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Bisa dilihat ini nilainya 0,662, di mana 0,662 ini kurang dari 0,05, maka data ini tidak dapat digolongkan data homogen karena signifikansi data homogen harus lebih dari 0,05. Kemudian maka kita akan karena data
tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka langkah selanjutnya kita akan menggunakan metode Min-Whitney. Karena di sini kita akan melakukan uji Min-Whitney, maka kita klik yang Analyze, kemudian kita pilih yang parameter test. Kemudian kita pilih yang legality dialog. Kita pilih yang to independent sample. Akan muncul seperti ini. Kemudian yang kadar sakarin kita pindahkan ke tes variabel. Yang jenis kita pindahkan grouping variabel. Di grouping variabel ini grup 1 kita tuliskan 1. Dan grup 2 kita tuliskan 2. Kita continue, kemudian ke option, jangan lupa deskriptifnya kita centeng, kemudian missing values-nya upload ke test by test, kita continue, kemudian kita oke saja. Oke, ini adalah output dari uji Min-Whitney. Dimana kita dapat lihat di sini, kita lihat pada async.seek to Tyler, di mana nilainya adalah 0,310 dan 0,310 ini lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin import dan kadar sakarin lokal. Karena pada metode Min-Whitney ini, apabila nilai uji Min-Whitney ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara kadar sakarin import dan kadar sakarin lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman import lebih banyak itu tidak benar, karena pada uji Min-Whitney ini tidak ada perbandingan antara keduanya. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.